dikasih waktu 20 menit. Mohon maaf ya Bapak ya. Saya langsung akan mempersilahkan teman wartawan untuk bertanya. Karena saya sudah dikasih catatan untuk teman wartawan yang akan bertanya. Tadi sudah absen ke saya. Jadi bukan hanya ASN yang absen, kami juga absen untuk bertanya karena melapor kepada saya. Ada Mas Beno dari NTV mau bertanya satu, lalu juga yes. Ya boleh. Dan juga kita siapkan dulu ya pertanyaannya, dan juga Mas Hendra, benar ya, ada Mas Hendra? Yes, oke. Hendra Loteng, oke. Kita kasih kesempatan sedikit speech dulu. Apa? Oh ini dulu, oke. Boleh. Kita lihat dulu ya satu VT untuk Anda sebelum kita buka Q&A session untuk dijawab oleh para narasumber yang ada di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi dan dukungan sebesar-besarnya atas hadirnya film Maju, Jejak Pahit Si Kembang Gula sebagai media edukasi, inspirasi, dan penguatan karakter bagi anak dan remaja Indonesia. Saya mengapresiasi pesan penting dari film ini tentang ketangguhan karakter para remaja dalam menghadapi ancaman, mengambil keputusan yang benar, saling melindungi, berani melapor, serta menolak narkoba dan segala bentuk kejahatan lainnya. Inilah nilai-nilai yang perlu terus kita tanamkan kepada generasi muda kita. Kami berharap film ini mendorong lahirnya lebih banyak lagi karya-karya kreatif nasional yang berkualitas, edukatif, dan berorientasi pada pembangunan karakter generasi muda Indonesia. Saya yakin ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus belajar, berprestasi, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi insan yang sehat, cerdas, dan berkarakter demi kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Ayo nonton film Maju, membangun karakter untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Tepuk tangan dong untuk Pak Menteri. Walaupun tidak bisa hadir, beliau sudah memberikan semangat buat kita ya terhadap bagaimana orang perlu mengapresiasi film ini. Baik, izin Bapak, kita akan kita akan masuk Q&A session, tapi dari BNN akan menyampaikan. Siapa yang ada yang mau disampaikan, Bapak? Bapak Deputi, Pak Zainul atau Pak? Oke, silakan Pak. Speech dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kok bengong nih? Selamat malam. Kita harus semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Pagi. Jawab dong. Dengan nonton film Maju ini, para hadirin Bapak Ibu harus semangat pagi terus. Siapa? Walaupun di malam hari kita tetap terus semangat pagi. Ya, tolong jawab 3 kali ya. Selamat pagi. Pagi. Kalau bilang film Maju luar biasa. Nah, tadi udah pakai ya. Film Maju Luar biasa. film Maju Luar biasa. Baik, bukan pedang sebarang pedang. Cakep. Cakep mana dong? Oh, cakepnya. Bukan pedang sembarang pedang. Cakep. Pedang film Maju ditaruh di atas jerami. Cakep. Selamat datang semua tamu undangan. Semoga berkah dengan silaturahmi. Amin. Papaya, mangga, pisang, jambu. Cakep. Dibawa dari pasar Minggu. Cakep. Itulah nama-nama buah. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan buat film Maju, si Jejak Pahit Si Kembang Gula.
Tepuk tangan juga buat Mbak Sylvie, Mas Andri, Mas Franklin, Mbak Ovi, Mbak Alfi, penulis naskah Mas Mbak Dede. Tepuk tangan buat mereka. Terima kasih. Dan buat artis-artisnya yang ada di belakang, yang ganteng dan cakep-cakep. Teteh Abdi, punten. Teh Sarah sama Buki. Mbak Buki, Pak Wira kita. Yang terhormat sahabat saya dari staf ahli Kementerian Menko, Kang Mas Budi, ini teman lama saya. Kang Ari, Juragan Tasik, Juragan Kain, dan jajaran Pak Deputi Dayanmas, Pak Irjen Aldrin Huta Barat ada di samping kanan saya, dan Pak Deputi Rehabilitasi ada di sana, Pak Deputi Rehab, Lai Dokter Bukit. Nah ini jangan sampai ketemu beliau. Kalau ketemu beliau berarti udah direhab. Ketemu saya aja Deputi Cegah. Kalau nggak berdaya ketemu Pak Irjen Aldrin, jadi bisa diberdayakan karena Deputi Dayanmas. Siap. Baik, setahun lalu saya didatangi Mas Andri, Mas Franklin, sama Mbak Sylvie. Beliau luar biasa, waktu itu masih sehat fit. Dengan film ini beliau dapat pujian dari Tuhan, tapi yakin Tuhan maha baik dan maha besar. Ketika beliau diuji sakit, tapi Tuhan sekarang memberikan kesembuhan yang luar biasa, Mbak Sylvie. Dan waktu itu kami rapat bersama teman-teman dari Menko, ada Kang Ari sama Kang Budi, Pak Menko. Kami lapor kepada Pak Kepala BNN RI bahwa beliau hadir datang untuk membuat film yang menjadi yang kita lihat tadi sebagai film mahakarya anak bangsa yang mengimplementasikan program Astacita Presiden, ya, yaitu Astacita ke-7, yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jadi dengan hari ini kita nonton film Maju adalah bentuk implementasi bahwa film ini merupakan implementasi dari Astacita ke-7 Bapak Presiden Prabowo. Tepuk tangan dulu. Dan di BNN kita ada program namanya Ananda Bersinar. Singkatan Ananda itu Aksi Nasional Anti Narkoba Dimulai dari Anak. Jadi sangat tepat film Maju ini adalah merupakan bagian dari program kita dalam mewujudkan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Jadi biasa kata-kata bersinar ini bersih dari narkoba. Bapak Ibu ketahui bahwa hasil survei data BRIN, dulu LIPI ya namanya, sekarang BRIN, Badan Pusat Statistik dan BNN, di tahun 2023 ada 3,3 juta jiwa terpapar narkoba. Anak-anak berapa? Usia 15 sampai 25 ada 312.000 orang terpapar. Artinya ada 9,5 dari jumlah tersebut anak-anak kita terpapar narkoba. Tepat, Indonesia punya program Indonesia Emas 2045. Jadi kita sebagai yang hadir di sini akan menjadi lilin-lilin kecil. Kalau cerita Nabi Sulaiman adalah menjadi burung hut-hutnya untuk menebarkan kemaslahatan. Kita ajak tetangga kita, anak kita, saudara-saudara kita, seluruh yang anak-anak bangsa maupun keluarga Indonesia untuk bisa menonton film Maju. Tepuk tangan dulu buat film Maju. Dan alhamdulillah tadi kita sudah lihat sama-sama bagaimana pendidikan karakter dengan kebersamaan 4 sekawan dengan Pak Guru Wira bisa membangun karakter building untuk bisa melawan bahaya narkoba di bumi Nusantara. Jadi sekali lagi apresiasi yang luar biasa Mbak Sylvie, Mas Andri, Mas Franklin dan semua kru dan artis-artis yang telah mengisi film ini. Semoga menjadi amal ibadah buat kalian semua. Pulau Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan Terima badan. kasih
Pak Deputi Pencegahan BNN, Bapak Irjen Pol Muhammad Zainul Mutakin SH SIK MAP. Benar Pak? Oke, kita akan langsung Q&A session. Waktu kita tidak banyak karena setelah ini tempat ini akan dipakai untuk regular show. Tadi sudah ada yang daftar kepada saya, katanya ada yang mau bertanya. Kita mulai dari Beno dari NTV dan juga Hendra dari Indopost. Setelah itu kalau ada yang mau bertanya bisa, kalau waktunya masih ada ya, atau nanti bisa di one on one interview. Beno dulu silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Buah duku, buah manggis. Cakep. Jangan lupa belinya di pasar Minggu. Cakep. Semoga film maju, laris manis. Amin. BNN dan PMK terus maju. Amin ya rabbal alamin. Itu balasannya Pak. Pertanyaannya Balas ya. ke Bapak Aris dan Mansyah. Seperti apa film ini bisa menjadi inspirasi dan edukasi untuk pembangunan manusia di luar sebagai sajian hiburan dan produk kebudayaan? Lalu pertanyaan berikutnya kepada Pak Budiono, izin Pak, apa komentar Bapak soal film maju ini? Bagaimana anak-anak Indonesia dan keluarga Indonesia yang nanti akan menonton bisa mengambil inspirasi dari cerita film ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mas. Kami dari PMK sepertinya tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Menko yang mungkin nanti bisa disadur dari sana. Tapi intinya kami dari Kemenko PMK itu dari Kemenko PMK jelas sangat mendukung film ini ya, apalagi ini tadi kalau berbicara karakter tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi bagaimana kita bisa membangun karakter ya mulai dari diri sendiri, tapi tentunya harus ada bimbingan. Nah, pembimbingan ini nanti yang tentunya di sekolah dilakukan oleh para guru-guru yang disampaikan kepada para murid-muridnya, para siswa-siswa bagaimana untuk membentuk karakter dari awal. Termasuk tadi ada peran yang Adit gitu ya, yang semangat akhirnya bisa timbul kembali karena ada bimbingan dan di lingkungan yang semuanya mendukung bagaimana Adit bisa muncul. Mungkin itu dari kami yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris dan Mansyah, staf ahli Menko Pemkaslan, Bapak. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, ini apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang punya gagasan buat film ini. Nah, sebagai inspirasi terus terang ini tadi ada tokoh-tokoh yang berani mengambil keputusan yang tepat, yang benar gitu ya, di saat yang tepat dan di saat yang dengan benar, dan dia siap mengambil risiko di tengah tekanan lingkungan yang luar biasa dari seluruh dari seluruh aktor-aktor yang memainkan sebagai yang mengambil inisiatif yang benar. Nah, ini tentu dengan keyakinan yang kuat ini bisa menjadi inspirasi buat generasi muda gitu. Jadi di tengah-tengah pressure dan tekanan yang kuat, ya dia mengambil keputusan yang benar. Ini sangat penting untuk bisa mendidik generasi muda menjadi lebih berani dan siap mengambil risiko, tapi sekali lagi dengan perhitungan yang matang tadi. Dan tentu kami juga sangat bersyukur dengan film yang pendek ini, terutama buat Pak Mutakin ini penting, dan buat kita semua bahwa film ini juga bisa membangun kesadaran kritis untuk bisa sebagai upaya preventif dan promotif. Karena kalau upaya kuratif itu selain mahal juga saya bisa membayangkan seperti apa keluarga dan masa depannya mereka. Jadi sekali lagi dengan film ini bisa merupakan upaya preventif dan promotif yang sangat efektif dan sangat mustajab lah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Budiono Subambang, staf ahli dari Kemenko PMK. Jadi dua bapak ini terinspirasi. Ajak dong ya Pak, semua keluarga dan keluarga besar di Kemenko ya, nonton ya. Oke, silakan. Setelah ini Hendra, silakan dari Indopost. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih nggak nyiapin pantun, kan sengaja nih. Saya pengen nanya ke dari BNN. Ya, siapa saja boleh menjawab. Soal ini kan kampanye yang bisa dibilang kampanye yang selaras lah, satu visi misi dengan BNN. Kira-kira dukungan. Ini kan sayang juga nih Pak, kalau sampai tidak ada yang nonton gitu kan. Jadi ada pesannya tidak sampai. Mungkin bisa disampaikan dari pihak BNN apa dukungannya agar film ini bisa ditonton dan pesannya sampai ke masyarakat, baik anak-anak maupun untuk orang tua juga gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada
ingin tahu aja apakah selama ini sudah ada pencegahan dari pihak BNN terkait soal tadi kembang gula yang bisa dibilang jadi bahan baru gitu, media baru untuk narkoba. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan untuk pencegahannya dari pihak BNN? Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Hendra dari Indopos. Yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Pak Zainul, Deputi Pencegahan BNN. Yang Baik, kedua ke Pak Aldin ya. Ya, sebelum dijawab sama Pak Aldrin dengan saya, ada permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Kepala BNN RI yang seyogyanya masih hadir, namun beliau masih ada tugas di luar kota. Sebenarnya beliau mau hadir tepat, tapi ada cancel dari yang tidak diinginkan dari penerbangan beliau. Beliau sangat hadir. Dan pada kesempatan ini sebelum saya menjawab dari Kang Indra ya, Kang Hendra, mungkin Mas Agus bisa. Ini duduk berdiri nih. Supaya ada kehidupan harus berdiri ya. Betul. Supaya nggak tegang sekali ya Pak Pangap ya. Baik, terima kasih. Ini saya sangat apresiasi dengan film Maju ini ya. Film Maju, terus adik-adik tadi berpakaian pramuka, terus ada guru pramuka ya, dan istilahnya sama dengan tadi yang program BNN yang disampaikan oleh Pak Mutakin, Deputi Pencegahan Ananda Bersinar ya. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, bersih narkoba atau bersih narkotika, Desa Bersinar. Nah, ini kebanyakan di desa. Tadi ada clandestine lab pembuatan pabrik narkotika. Kebetulan di sini ada Pak Direktur P2 nih, psikotropika dan berkursor. Tupoksinya adalah mengungkap pabrik-pabrik narkotika. Kebetulan saya pernah di sana. Nah, kembali kepada yang disampaikan oleh Mas dari Indopos ya. Nah, memang BNN selalu gencar melakukan tidak hanya edukasi ya, tapi juga literasi. Jadi sehingga literasi itu lebih mengena, sehingga yang dilakukan penyuluhan itu betul-betul mengerti dan mengimplementasikan. Nah, tadi adik-adik kita sudah mengimplementasikan sesuai dengan pasal 104 dan sampai 108 Undang-Undang 35 tahun berapa adik-adik? Narkotika? Tahun 2009 yang saat ini sedang bergulir untuk revisi Undang-Undang Narkotika. Gurunya jawab tadi ya. Nah, setelah saya ya. Hidup Pak Wira. Hidup Pak Wira. Jadi kembali kepada tadi ya. Jadi tidak hanya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tidak hanya Kepolisian Negara Indonesia, tidak ada kementerian lembaga, tapi masyarakat sesuai yang dalam amanah pasal 104 dan 109 tadi, 108 itu juga diminta peran sertanya. Karena masalah penanggulangan narkotika adalah tanggung jawab bersama. Kalau kita bicara ketahanan nasional ya, salah satunya adalah bagaimana negara Indonesia tetap terjamin keutuhannya adalah masalah penanganan narkotika. Kalau menurut saya ada 3 ketahanan yang harus kita kuatkan di sini. Pertama, ketahanan individu. Tadi adik-adik kita tadi itu sudah individunya kuat sekali. Yang kedua, ketahanan keluarga. Dalam ini ayah, ibunya, keluarganya, bagaimana membentengi narkoba itu adalah jahat. Narkoba itu adalah bahaya, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Dan ketahanan, satu apa lagi adik-adik? Lingkungan apa namanya? Komunitas. Nah, dengan ketiga tahanan ini, maka ketahanan nasional tetap terjamin, tetap utuh, sehingga nanti Indonesia emas tahun 2045, Indonesia unggul. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Adik-adik ini 19 tahun ke depan adalah sebagai leader bangsa Indonesia. Kalau saya Pak Mutakin, mungkin Pak Mutakin umurnya 78, saya 76. Betul ya? Itu Pak Mutakin ya. Tinggal menyaksikan saja kalau masih hidup. Yang jelas sudah pensiun, ya kan? Kalau masih hidup ini kan nggak tahu, hanya Tuhan yang mengatur kita. Nah,
kembali kepada tadi bicara ketahanan nasional tadi, kita harus lengkapi anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Individu harus kuat. Dia harus bisa memahami, mengetahui bahwa barang atau makanan atau minuman yang dia beli, dia akan makan, ini berbahaya atau tidak. Nah, ini harus tahu. Nah, karena kembali sindikat narkoba, jaringan narkotika sudah beralih dari dulunya padat sudah ke cair. Padat itu berupa, ya kenapa Dede padat? Sabu, bukan pupuk. Oh, bubuk itu bubuk kopi, bukan ya. Sabu, bukan sabu-sabu. Kalau sabu-sabu makanan, cukup satunya sabu, S-A-B-U. Kalau pakai H itu makanan, sabu-sabu. Ganja, ecstasy, ya, dan lain sebagainya. Sekarang sudah lari kepada liquid, kepada cairan. Sekarang udah terkenal namanya ada etomidate, ya. Dulu masih, kalau kita sidik itu hanya Polri saja yang bisa menyidik, hanya BPOM RI yang saja bisa menyidik. BNN belum bisa. Baru bisa menyidik ketika Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2025 November tahun lalu itu berlakukan, maka kita bisa menyidik yang mana bahan bakunya atau yang bahan narkotiknya adalah jenis etomidate. Nah, kalau dulu itu diterapkan dengan undang-undang kesehatan. Nah, tadi yang saya sampaikan sudah beralih ya dari padat ke cair. Nah, sekarang sudah bergulir. Nah, kalau kita lihat jumlah psikoaktif baru atau new psychoactive substances NPS secara global saat ini per Mei 2026 kemarin berjumlah 1.468 jenis. Di Indonesia baru masuk dan teridentifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 29, 30 dan 31 tahun 2023 berjumlah 177. Ya, ini data ini ada di akun atau di linknya BNN bisa ya Pak ya? Bisa. Terbuka ya secara Buka. umum. Dan baru bisa terregulasi 95 Ya. dari 100. Nah, ini 100. Nah, 100 Karena ini soal angka mungkin teman-teman wartawan nanti bisa silakan, ya, ya. untuk Nah, memperkuat tulisan Anda gitu ya. Nah, Bisa kembali ya? tadi kepada Mas Ya. Indopos tadi. Iya. Pencegahannya Ini sudah sudah- dilakukan ya Pak ya berarti. Ini ada cair. Tadi kalau kita lihat kembang gula tadi itu di apa? Diculupin itu berarti berupa cairan. Nah, cuman kita nggak tahu kena kelanjutan filmnya cairannya dari mana. Oh, itu Nah. yang kedua, Pak. Nanti yang kedua, ini kita bocoran. Ini sukses, jutaan penonton akan ada yang kedua. Tepuk tangan, semangat dulu. Oke Kak, terima kasih ya. Jadi yang pesan yang bisa disampaikan kepada generasi penerus bangsa, ya, kalangan anak muda, remaja tadi dibilang oleh Pak Mutakin, angka prevalensi kita 2023 tadi di 3,3 juta orang, berarti 1,73%. 2025 sudah 2,11%, berarti 4,15 juta yang berumur 15 sampai 64 tahun dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia berapa Kak Dede? Kurang lebih 285 juta ya. Nah, 50 sampai 54 itu 2,11 itu adalah 193 juta. Nah, jadi 4,15 juta yang terpapar narkoba. Nah, dari sekian itu 15 sampai berapa tadi Pak Mutakin? Anak-anak 24 tahun. Ada 5 tahun. Nah, itu paling besar. Oke. Nah, jadi saya pesan kepada generasi penerus untuk berhati-hati ketika Anda ditawarin, ketika Anda tidak hanya membeli tetapi dikasih, betul-betul ini harus punya pengetahuan tentang ini. Ini Nah, makanan disinilah apa yang dikonsumsi? makanan apa? Ya. Justru disinilah Baik, tas Bapak. sentuhan dari orang tua. Lingkungan sekitar, Lingkungan sekolah dan sekitarnya. keluarga. Baik, terima Sehingga kasih aman. tepuk tangan buat Terima kasih. Bapak Deputi Pemberdayaan Masyarakat dari BNN.
Pak Irjen, Saya tambah, ya. boleh. Pak Irjen Saya Zainul duduk atau diri? berdiri boleh. Singkat aja Pak. Emang laki-laki itu teteh harus berdiri. Kalau perempuan duduk atau No comment itu Bapak. Oke, Pak Irjen boleh singkat. Apa yang akan disampaikan oleh BNN untuk komitmen mendukung film ini supaya ditonton oleh lebih banyak keluarga dan juga anak-anak, karena ini filmnya bukan hanya menghibur, pesannya. ya. Karena orang kalau dikasih ceramah biasanya kan anak-anak, tapi Oke. film lebih aware kan. Komitmen BNN gimana nih Pak? Baik deh. Tadi belum terjawab semua dari Kang. Boleh singkat Bapak, Kang waktu Andri. kita tidak banyak. Mas Hendra, bahwa BNN dengan PMK dan kementerian terkait, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, sudah melakukan implementasi Astacita yang ke-7 tadi. Kita sudah launching namanya program ikan sekolah bersinar. MPG, makan telur dan ikan yang sehat. Tapi pendidikan karakter, ada ikan sekolah bersinar. Apa itu ikan? Integrasi kurikulum anti narkoba bersinar, bersih dari narkoba. Dia disisipkan di 5 bidang studi. Ada dari agama, PMK dulu zaman kita PMP lah ya, PMP. PKN. PKN ya. Agama, PKN, biologi, ya, Kesjas dan olahraga. Nah, jadi sudah disisipin dan sudah launching oleh kementerian. Silakan dilihat web kementerian, ada namanya program ikan, itu kita kerjasama dibantu oleh UNODC dari PBB. Nah, itu salah satu upaya pencegahan kita, karena BNN selain hard power approach dalam strateginya, ada juga soft power approach, yaitu pendidikan tadi, yang pendidikan karakter. Dan juga dari sejak dini kita udah mulai program dari mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, itu bentuk wujud bagaimana komitmen BNN bersama kementerian terkait dengan PMK, Kementerian Pendidikan, untuk berkolaborasi mulai sejak dini anak-anak sudah tahu apa bahaya narkoba. Tepuk tangan dulu dong untuk BNN. Dan ada pesan dari Bapak Kepala BNN, kita tanggal 6 Agustus keluarga besar BNN wajib menonton. Dan beliau hadir sendiri, disampaikan oleh Pak Kepala BNN, dan langsung ditelepon Kang Arif XX1. Mana Kang Arif? Direktur XX1. Dan langsung ditelepon di depan beliau ya. Pak Arif Suherman. Pak Arif Suherman. Mas Arif, jangan lupa ditayangkan sebanyak-banyaknya. Karena keluarga besar BNN akan hadir bersama XX1 di mana saja berada. Karena dari Sabang sampai Merauke, anggota BNN ada di provinsi dan BNNK. Nanti kita ajak sama kementerian terkait, khususnya Kementerian PMK dan Pendidikan yang punya ada nobar berarti ya Pak ya? Ada nobar. Jadi sayang perdananya dan Agustus. ketika tanggal 16 Agustus kita juga program Ananda ini akan launching di 14 Agustus di Jambore Nasional. Oh, Hari Pramuka. Hari Pramuka. Nah, kita bersama insyaallah Bapak Presiden hadir di acara Jambore Nasional, kita akan launching program tersebut. Dan di situ ada pelantikan juga Saka anti narkoba. Kalau kita dulu SMP, SMA ada Saka Bayangkara, ada Saka Kutanan. Nah, kita ada Saka anti narkoba. Kebetulan Pak Aldrin punya tanggung jawab. Baik. Terima kasih Pak Irjen Zainul, luar biasa komitmennya dari BNN dan juga Kemenko PMK untuk film ini supaya lebih banyak ditonton oleh keluarga dan anak-anak Indonesia. Kita beri tepuk tangan dulu untuk para Kes dan juga boleh berdiri yang di belakang, berdiri semua. Ada Teteh, Sarah, ada Buki, tadi belum saya sebutkan. Kita sedikit ya foto, sedikit agak cepat saja, nama dan perannya apa, sedikit aja ya, karena ini sebenarnya special screening. Ya boleh, special screening, belum semuanya teman-teman wartawan bisa tahu kalian. Singkat saja, nama perannya apa? Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Raul, berperan sebagai Pak Ijo. Pak Ijo, anak buahnya Pak Kades. Next, langsung sayang, siapa namanya? Halo semuanya, kenalin aku Princesa Leticia. Di sini aku berperan sebagai Kirana. Salam Kirana kenal. yang memberikan hadiah buat Adi tadi buku ya. Next. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aksandro Jilano Emping Dimara. Saya berperan sebagai Gerald. MacGyvernya
dari 4 sekawan. Next. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Buki Masudio Mansur dan saya berperan sebagai Pak Wira. Pak Wira udah 29 tahun belum nikah, kenapa ditanya? Nanti film kedua. Next. Saya Sarah Sehan berperan sebagai Ibu Kades. Yeay, Ibu Kades, sajian jajanan pasarnya enak-enak dibungkus. Halo semuanya, perkenalin nama aku Bebe Gracia dan berperan sebagai Hana. Hana. N-nya 2 ya. N-nya 2. Saya Aradanara Adi Adrianto berperan sebagai Bagas. Fly, gara-gara kembang gula. Tepuk tangan dan sekali lagi yang meriah tepuk tangan. Kita akan paint the picture happy family together ya. Oke, untuk penutup ada yang mau disampaikan Om Franklin sebagai sutradara atau Mas Andri? Sedikit saja speech. Waktu kita tidak banyak untuk regular show setelah ini. Om Franklin, silakan. Dari saya mengucapkan banyak terima kasih udah meluangkan waktu bagi bapak-bapak semua. Semoga film ini bisa punya kesan positif dan juga enjoy ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tambah dikit aja, mohon semua dukungannya untuk selalu nonton dan pastiin supaya film ini masih ada nanti di tanggal 14 Agustus ya Pak ya. Nah, karena kan nanti kita semua pengen film ini masih ada pas waktu acara kita bersama itu Jambore Nasional. Jadi mohon semua dukungannya karena kami bikin film ini dari anak-anak untuk anak-anak. Jadi nanti kita ajak anak-anak untuk nonton bareng. Oke, terima kasih. Andri sedikit, udah menang di mana saja? Sedikit speech. Kami sudah menang di Moskow, itu satu udah menang. Terus kita film apa itu? Festival film apa? Festival film anak Moskow. Terus kita di Kanada juga lagi nominasi, mungkin nanti sekitar bulan Juni ya. Pengumumannya Juli pengumumannya, dan 2 selection di Moskow dan di Macau. Luar biasa. Sudah diakui secara dunia kualitasnya ya. Terima kasih. Sekarang kita take a picture happy family together. Semua boleh kameranya diarahkan sini, kamera yang buat di Menghibur semuanya ada deh. Scene favoritnya apa? Hah? Scene favorit? Wah, scene favoritnya adalah scene di mana saya mengejar-mengejar anak-anak dan terjadi chaos, terjadi hal-hal yang menegangkan di situ ya. Banyak banyak hal yang membuat jadi surprise. Seru ya berarti actionnya? Luar biasa seru. Jadi di bawah di mana kita kayak ekspedisi mencari sesuatu, akhirnya digiring sampai akhirnya anak-anak melakukan sesuatu yang dahsyat yang hebat. Luar biasa. Pesan untuk masyarakat dong, Pak. Pesan masyarakat semuanya di Indonesia, jangan lupa saksikan film Maju tanggal 6 Agustus, ramaikan di bioskop kesayangan Anda, ajak semuanya, keluarga dari anak-anak yang yang sudah bawa umur juga, yang anak-anak sekolah, karena memang ini adalah penting buat edukasi mereka agar menjadi pencegahan terhadap bahaya-bahaya yang mengintai mereka. Seperti itu. Sama-sama. Hai semuanya, aku Princess Leticia dan hari ini aku lagi ada di acara screening film terbaru aku yaitu Mati Cucek Pahit Si Kembang Gula. Ini bakal tayang di tanggal 6 Agustus 2026. Oke, lalu untuk film-film aku sebelumnya itu ada Banjir Aku di Desa Penari. Itu adalah aku rasa awal dari aku lalu habis itu ada Kemat Larang, ada Rosman Broto, ada Aku Harus Nanti, dan juga ini yang ke Mati Cucek Pahit Si Kembang Gula. Tentunya aku sangat bangga banget dan bersyukur banget bisa main di sini karena ini merupakan film pertama aku di mana aku menjadi peran utama di dalamnya dan puji Tuhan masuk di layar lebar. Jadi aku sangat senang. Dan ini dalam usia baru 15 tahun, duduk kelas 2. Aku belum masuk SMA, baru lulus dari SMP. Baru lulus SMA, usia 15 tahun, ya, kami di Jakarta, loh. Iya. Puji Tuhan akan selamat menjadi siswi di SMA. Ya, kita akan ketemu lagi pada hari 14 Agustus, Hari Pramuka Indonesia. Siap, Bapak.